Jadi teman-teman ini juga adalah kesempatan sebenarnya buat yang belum punya Luna. Tapi kalau yang udah punya Luna, ya mewek anjing ya kan 80% anjing. Gadekeun mitoha goblok. Boga mitoha rudet gadekeun. Halo, jumpa lagi dengan saya Agus Artemis di channel pribadi saya ya. Jadi mulai sekarang kalau signal trading harian saya akan buat di channel pribadi saya sehingga bisa lebih fokus ya. Kalau di channel Cryptois mungkin lebih ke pembahasan perkembangan project, perkembangan blockchain dan berita-berita terbaru seputar cryptocurrency. Nah, untuk technical analysis koin-koin besar ataupun yang di request sama teman-teman saya akan bahas di sini. Dan biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya, silahkan teman-teman klik subscribe ya. Oke, kita mulai. Kita akan bahas tentang Bitcoin ya. Udah lama nih saya nggak bahas tentang Bitcoin. Dan mengalami penurunan ya, seperti video beberapa bulan yang lalu ya, 3 bulan yang lalu mungkin saya terakhir bikin analisis tentang Bitcoin. Teman-teman bisa cek di channel Cryptois ya. Nah, kita lihat. Sekarang Bitcoin berada di support ya, teman-teman bisa cek ini itu adalah area support ya. Oke, saya akan kasih warna dulu. Ini ya, jadi memang ini adalah area support itu di sekitar sini ya, 29. Paling rendah di angka 29.000 sempat nyentuh ya, dan ini udah ke 1 2 3 4 kelima kalinya ya area support ini disentuh. Dan sebenarnya ini memang jadi jalur tren turun ya semenjak April tahun 2021 sampai sekarang ya. Sebenarnya ini tuh menjadi tren turun atau penghabisan lah ya, titik orang-orang take profit ya, makanya dia harus koreksi dulu. Tapi dia sekarang berada di titik support dan menurut saya akan ada pembalikan sedikit ya, pembalikan sedikit ke area tren yang ini ya. Ini yang saya tulis di sini. Jadi teman-teman harus hati-hati, titik paling rendah Bitcoin itu akan ada berada di area sini ya, nggak jauh. Oke. Ini paling parahnya ya, paling parahnya nanti ke sini nih. Kalau memang terjadi penurunan yang kelanjutan ya, sisa-sisa kepanikan menurut saya, itu sampai area 24.000 sampai 25.000 ya. Dan saya ya agak meyakini ini akan terjadi gitu ya, walaupun akan ada pembalikan dulu. Jadi skemanya mungkin nanti seperti ini. Kita bisa lihat gitu ya. Ini karena ini ada di support dan juga pemberhentian dari tren turun garis hijau yang saya buat ini, mungkin dia akan sedikit berbalik arah ke sini ya. Tapi hati-hati di sini mantul gitu ya, bisa mantul lagi nih ke bawah dan akan menuju ke sini. Ya, baru nanti di sini seperti ini, mungkin gitu ya, keluar jalur di sini, baru nanti membuat breakout. Saya akan rubah warnanya supaya teman-teman bisa lihat ya. Saya kasih warna kuning aja, jangan biru dah. Oke. Ya, jadi memang kan ada sedikit pembalikan arah ya, karena ada di support, tapi saya nggak yakin langsung breakout naik, enggak, dia akan turunnya sampai area 24.000 sampai 25.000 nih, turunnya di area sini, baru di sinilah bottom para investor besar mulai masuk menurut saya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau scalping ya, sekarang memang dia ada di support ya. Ini kan candle harian ya, ini candle harian. Jadi
saya perkirakan itu memang Bitcoin itu mulai ada volume pembelian mulai masuk besar tuh di bulan Agustus ya, dan ini tepat sekali di sini. Ini kira-kira di sini bulan Agustus itu baru nanti akan ada pembelian yang volume pembelian yang cukup besar menurut saya. Ya sekarang sih ya orang-orang yang scalping memanfaatkan momentum ini untuk masuk jangka pendek gitu. Ya, tapi teman-teman harus hati-hati Kak. Menurut saya masih akan ada penurunan lagi setelah dia sedikit rebound ke atas, dan dia akan balik lagi ke bawah seperti ini ya. Karena ini harian. Ini untuk jangka mingguan bahkan bulanan ya. Saya akan prediksikan seperti ini. Kita cek untuk trading jangka pendeknya. Oke. Nah, ini 4 jam per 4 jam aja ya. Masih bener-bener di support. Nih, teman-teman bisa lihat ini ada di area support. Bentar ya. Saya coba kecilkan supaya bisa kebaca semuanya. Ya. Oke. Jadi menurut saya ini benar rebound ya. Kenapa? Karena nanti gini skemanya ya. Ini sebenarnya udah support jangka pendeknya udah jebol. Ini nanti ada pembalikan arah tuh maksimal cuma nyampe sini aja nih bos. Ya, area sini nih. Pembalikan arah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada sedikit pembalikan arah tuh ke sini ya. Tapi dia nanti akan juga balik lagi ke sini untuk melanjutkan tren turun, baru nanti dia di sini dia akan boleh kembali ke atas itu ya. Jadi hati-hati di area, kalau misalkan ada pembalikan arah, hati-hati di area sini ya, 36.000 sampai 37.000 dolar. Saya rasa itu akan titik sulit untuk ditebus lagi. Dia akan membuat tren turun lagi. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau mau menjangka pendek, silakan teman-teman benar-benar pasang alarm di area tersebut. Karena ini kan berpengaruh terhadap altcoin ya. Ini akan berpengaruh terhadap altcoin. Oke. Ya, jadi seperti inilah kira-kira ya. Nanti dia tembus, baru dia balik lagi ke atas. Ya. Dan saya mau sedikit bahas tentang BNB. Ya, kita coba cari BNB. BNB. Coba BNB nggak ada ya di OKEX ya. Oh, karena pesaing ya? Hanya. Oh, di OKEX ya BNB. Pesaing ya. OKEX berarti nggak mau ngasih ini. Kita coba yang lain aja deh. Luna deh ya. Luna ini mengalami penurunan yang cukup gila hari ini ya. Karena terjadi isu. Jadi gini teman-teman, si Luna ini sampai turun berapa persen ya? Kita cek dari ATH ini turun sampai pernah menyentuh hampir 80%. Gila. 80% bro anjing. Dalam waktu nggak lebih dari 1 bulan kayaknya nih ya, turun 80% karena ada isu. Kita cek di Facebook gitu ya, tadi saya lihat bahwa terindikasi gitu ya dari likuiditas dari si Luna ini kosong gitu, dipindahkan, bahkan siap likuiditasnya dipindahkan dan siap untuk dijual, sehingga itu membuat isu para investor Luna ini panik dan melakukan penjualan besar-besaran ya dalam beberapa hari belakang ini gitu. Tapi Luna ini menurut saya proyek besar ya, cukup besar menurut saya, dan mungkin itu salah satu isu yang dibuat agar memang ada penjualan secara besar-besaran gini, dan ini benar-benar nyampe di support ya, nyampe di support. Ini kan tadinya resisten, bener nggak? Jadi support tuh, dia benar-benar nyentuh support ya. Dan kalau untuk investasi jangka panjang, saya juga masih cukup berani untuk masuk sekarang karena
ini udah 80% bos, lumayan ya kalau kita masuk sekarang, ini lumayan menurut saya karena ini udah di support. Kecuali teman-teman harus hati-hati kalau misalkan support ini ditembus ya, karena ini resisten, tadinya ini resisten yang sulit untuk ditembus, tiba-tiba ketika dia turun ini hampir sama kayak ini nih teman-teman ya, bisa lihat waktu dari ATH yang ini ke sini itu ya juga sama ya, 80% juga sama tuh ya, minusnya 80%. Jadi di bulan Maret sampai bulan Mei 2021 Luna juga sempat mengalami penurunan 80% sama. Dan sekarang terulang lagi, nggak nyampe malah ya, cuma 79%, nggak nyampe 80%, tapi ya mirip ya. Jadi menurut saya ini titik dimana kalau misalnya teman-teman memang mau berinvestasi jangka panjang, Luna juga, tapi hati-hati juga sih ya, jangan all in ya. Tapi menurut saya kalau misalkan Luna ini harus scam, kayaknya enggak gitu ya, karena dia udah masuk di market besar ya, banyak di Binance dan lainnya ya. Dan kita juga pernah melihat kasus seperti ini ya, seperti PancakeSwap dulu juga sempat tereksploitasi gitu ya, turun sampai 90% gitu ya, dan akhirnya sekarang bisa bangkit gitu. Nah, menurut saya juga ini bisa terjadi karena apa? Ada histori yang pernah juga terjadi pada Luna di bulan Maret. Itu penurunannya malah jauh lebih parah, 82%. Nah, sekarang juga setelah mengalami titik kenaikan yang lebih tinggi gitu ya, sampai berapa kali lipat setelah dia kenaikan berapa persen ya, sampai ATH-nya 2.400 ya, berarti 24 kali lipat. Sekarang dia turun gitu kan, dan ini sebenarnya ya wajar-wajar saja. Kalau kita berbicara dari pengalaman pola chart seperti ini, itu biasanya nanti ada ya, nanti itu dari sini tuh ada semacam punggung lagi gitu ya, punggung lagi di mana dia akan masih tetap di tren turun, tapi ada pembalikan karena nanti ini jadi sebuah tren turun nantinya. Ini seperti ini ya, bisa jadi seperti ini. Jadi nanti area ini tuh akan disentuh. Jadi dari titik terendah ini dia akan nyari ke sini sedikit gitu, sehingga dia akan membentuk sebuah punggung satu lagi gitu. Jadi kalau misalkan mau beli sekarang, menurut saya masih sangat relevan. Tetapi teman-teman harus ingat kalau area yang saya tandai ini jebol ya, memang berarti bener-bener crash banget gitu. Jadi kalau misalkan mau berinvestasi di Luna, teman-teman harus siapkan dana itu dibagi dua gitu ya. Kalau misalkan di sini jebol, teman-teman harus bisa masuk lagi di area paling deep lagi ya, di sekitaran area ini, karena memang ini nggak ada lagi support yang penting ya, cuma di sini doang nih. Ya ini nih ada support penting dikit. Nah, bisa rasain udah rata-rata sih ya, koin itu penurunannya 80% tuh udah mentok gitu, 80-85% gitu. Kalau dia memang project bagus, di situ dia akan mulai recover. Nah, teman-teman, ini juga adalah kesempatan sebenarnya buat yang belum punya Luna. Tapi kalau yang udah punya Luna, ya mewek anjing ya kan, 80% anjing. Gak deken mitoha goblok. Boga mitoha rudet gak deken. Ya, jadi teman-teman, ini menurut saya akan ada pembalikan arah ya. Dia akan ada, walaupun gak langsung ya. Mungkin teman-teman bisa cek 1 sampai 7 hari ke depan apakah dia akan stabil. Biasanya habis gini tuh dia akan membuat sideway dulu ya, habis penurunan yang ekstrim biasanya dia akan membuat sideway dalam beberapa hari. Nah, kita lihat nanti volumenya bertambah atau berkurang ya. Ini perhariannya, per 4 jamnya juga kita udah lihat bahwa di sini ada pergejolakan harga ya. Apa bukan pergejolakan, perang pembeli gitu ya di sini, dan membuat support. Ya, kita lihat dalam 1-2 hari ke depan, kalau dia masih bertahan di area tersebut, saya pikir bagus untuk masuk ya, karena dia benar-benar berhenti di support ini bro. Ini kan pernah ya nih, satu ini juga pernah kayak gitu ya. Cuman saya pikir ini akan jadi sebuah peluang juga di balik penurunan sebuah koin itu ya, ada peluang gitu. Ada peluang gitu ya. Jadi ini support yang menurut saya memang kuat area sini ya. Ini oke, nanti ini akan jadi sebuah tren, ada miring gini ya,
dan miring gini, berarti ini nanti akan ngejar ke sini untuk bikin punggung satu lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Bang, kenapa cara analisisnya kok begitu? Nyaku mau orang, beda aing kieu nya. Beda jeung batur gitu. Oke, mungkin dua koin itu ya, karena Bitcoin dan Luna ini cukup bikin heboh juga belakangan hari ini karena penurunannya yang sangat besar-besaran. Nanti setiap hari ya, saya usahain setiap hari saya bikin video analisis. Teman-teman bisa komen di forum komunitas nanti atau di video ini mau request analisis apa, teman-teman silakan komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan kalau dirasa bermanfaat bantu promosi channel ini, video-video di sini untuk di-share di media sosial kalian. Oke. Jadi channel ini sebagai the second channel Cryptoids untuk teknik analisis umum ya, di luar VVIP. Kita punya grup VVIP di mana setiap harinya ada juga analisis trading untuk altcoin setiap harinya. Oke, dan juga berkesempatan mengikuti proyek-proyek baru, mendapatkan slot untuk pembelian proyek-proyek baru dengan nominal kecil. Oke, saya Agus Artemis mau undur diri dulu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Dudela.